Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di Gianda Family. Untuk konten saat ini yaitu adalah tanya ahli. Aku tanya, kamu jawab. Dan untuk tenaga ahli sekarang yang ingin kita tanya-tanya adalah Dr. Devina Gita Lestari, dokter lulusan Universitas Pajajaran Bandung. Ini akan kita tanya-tanya mengenai penyakit saat ini. Check it out. Halo dok, iya gimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat mas. Mas sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat dok. Sekarang lagi sibuk apa nih dok? Biasa ya masih tetap pelayanan di klinik saya kebetulan. Alhamdulillah dok, ya pasti banyak ya dok ya pasiennya ya. Iya, tapi di era pandemi ini emang kalau di klinik mereka membatasi ya. Oke dok, di konten saya ini dok, di Gianda Family ini ada namanya kamu tanya aku jawab dok. Di situ sobat-sobat family juga bisa bertanya tentang kesehatan ataupun tentang tukar info atau mungkin ya tergantung yang ditanyakan dok, tergantung keprofesian apa yang mereka ingin tanyakan itu dok. Oke lah, nggak usah panjang-panjang dok. Di sini kan kita sama-sama ketahui ya dok ya, tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat mengagetkan, bukan buat kita berdua aja tapi buat banyak orang dok, dimana ya banyak orang yang takut terserang suatu penyakit ini dok. Ya langsung saja lah disebutkan namanya penyakitnya corona gitu dok. Nah ini banyak pertanyaan sebenarnya dok, kepala saya juga mewakili teman-teman sobat family semua ini dok. Yang pertama ini dok ya, langsung aja kita untuk bertanya-tanya nih dok sama dokter, apa sih dok namanya coronavirus itu? Terus lalu ada juga di TV-TV itu yang bilang COVID-19. Ya bisa dibilang bahasa Inggrisnya ada yang ngomong coronavirus lah, COVID-19 lah dan lain sebagainya. Apa itu dua-duanya itu sebenarnya sama atau beda nggak sih dok? Silakan dok. Iya, jadi sebenarnya coronavirus atau COVID-19 itu sama ya. Jadi COVID-19 itu jenis dari coronavirus. Coronavirus itu adalah salah satu virus yang dapat menyebabkan gangguan saluran pernafasan atas biasanya ya. Nah, coronavirus itu banyak macamnya. Ada SARS-CoV-1, ada SARS-CoV-2. Nah, yang COVID-19 ini itu dia adalah namanya SARS-CoV-2 gitu ya. Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome virus ya intinya gitu. Nah, disebut kenapa COVID-19? COVID-19 itu disebutkan karena virusnya ini pertama kali ditemukannya di Wuhan, di China pada tahun 2019. Jadi makanya kita menyebutnya dengan istilah COVID-19 gitu atau COVID-19 sama gitu. Berarti antara coronavirus, asik ngomong coronavirus, sama COVID-19 sebenarnya satu penyakit itu dok ya? Ya, jadi sebenarnya coronavirus itu jenisnya ya, istilahnya tuh keluarganya. Nah itu salah satu anggota keluarganya adalah COVID-19. Seperti misalkan kita dulu mengenal MERS gitu ya, yang di Arab Saudi yang terkenal kan dulu itu, kemudian ada SARS dulu, itu masih satu keluarga dengan virus ini gitu. Tapi disebut COVID-19 ya tadi karena pertama kali mewabahnya di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Berarti sebenarnya udah merabaknya itu di Wuhan itu udah dari tahun 2019 ya dok ya? Iya sebenarnya dari 2019, cuman mungkin pertama kali kasus positif di Indonesia sekitar bulan Maret ya kalau nggak salah. Iya. Oke dok, ini pertanyaan yang kedua dok. Alhamdulillah saya sedikit ada pencerahan dok terkait masalah penyakit coronavirus ini dok. Yang kedua ini dok ya, bagaimana sih dok proses penyebaran dari coronavirus ini serta penularannya itu seperti apa? Dan kan kalau penularan itu kan berarti kan dari setiap individu kan merasakan suatu gejala ya dok ya. Gejala apa sih dok pertama yang biasanya banyak dirasakan oleh yang tertular itu dok tadi dok? Silakan dok. Iya, jadi pertama saya jawab dulu yang bagaimana cara penularannya ya. Yeah. Jadi cara penularannya itu memang dia ada ini via droplet. Droplet itu ya istilahnya partikel-partikel atau percikan yang keluar pada saat baik kita bernafas ataupun pada waktu kita berbicara ya, termasuk bersin juga apalagi ya. Jadi penularannya memang dari situ, dari droplet yang berpindah dari satu individu ke individu lain, baik secara langsung atau si droplet itu menempel di suatu benda atau objek tertentu, kemudian orang yang sehat memegang objek tersebut lalu
menempelkan ke daerah wajah ya biasanya. Biasanya masuk lewat mata, hidung maupun mulut, lewat saluran pernapasan mayoritas biasanya. Jadi akhirnya terinhalasi atau terhirup, sehingga orang yang sehat itu kalau misalkan memang sistem imunnya nggak kuat, tidak bisa melawan adanya virus itu, akhirnya kena gitu ya. Jadi memang cara penularannya seperti itu. Nah, untuk masalah gejalanya, nah kalau gejalanya itu biasanya mayoritas kalau pasien dengan COVID-19 sama biasanya tipikal penyakit yang disebabkan karena virus ya, terutama virus influenza biasanya, seperti misalkan ada demam, kemudian ada batuk ya, kemudian ada pilek, jadi tenggorokan. Tapi sekarang nggak semua pasien-pasien COVID-19 itu menimbulkan gejala seperti itu. Kadang hanya demam ringan gitu ya, batuk-batuk sedikit, nyeri tenggorokan juga ringan, tapi ternyata positif gitu. Terus kadang juga ada juga pasien saya datang bahkan nggak ada keluhan yang ISPA-nya gitu, infeksi saluran pernafasan akutnya nggak ada, tapi adanya muntah sama diare. Ternyata dia positif COVID-19. Jadi memang sekarang manifestasinya jauh berbeda dengan pada waktu pertama kali ditemukan. Kalau dulu masih yang khas sekali tentang saluran pernapasan, sekarang sudah mulai pintar nih virusnya menimbulkan manifestasi klinisnya beda, bisa di pencernaan gitu ya. Terus ada juga yang jurnal terbaru juga konjungtivitis atau radang selaput mata ternyata COVID gitu. Nah, tapi perlu diteliti lagi tepatnya apa, cuman mayoritas memang gejalanya seperti ISPA gitu ya. Gitu ya. Ya, terima kasih dok. Berarti bisa disimpulkan tadi ada beberapa macam ya dok ya gejalanya ya, yang menyerangnya memang intinya di saluran pernapasan ya, mayoritas saluran pernapasan. Nah di luaran ini dok yang saya dengar tuh katanya ada yang orang menderita COVID tapi dia tidak bergejala kayak saluran pernapasannya oke-oke aja dok, dia nggak mengidap flu dan dia tidak merasakan imunnya turun atau lain sebagainya, tapi pada saat dites, di rapid atau di swab itu kok dia dinyatakan positif dok. Jadi emang ini yang kita sebut kalau istilahnya dulu kan OTG ya, orang tanpa gejala. Nah ini yang kadang malah jauh lebih berbahaya gitu. Jadi mungkin ada seseorang yang sudah terinfeksi virus COVID ini ya, atau COVID-19 ini, tapi karena sistem imunnya itu bagus, dia dapat mengeradikasi virusnya dengan baik gitu. Nah tapi proses eradikasinya itu kan butuh waktu ya, sekitar mungkin 2 mingguan. Nah, pada saat itu mungkin dia tidak bergejala, jalan-jalan tuh. Nah, kalau misalkan udah nggak nurutin protokol kesehatan, jalanlah ke mall, jalanlah ke tempat ramai gitu ya. Nah, di sekeliling dia ada orang-orang yang mungkin sistem imunnya jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang OTG tadi. Nah, akhirnya orang tersebut padahal mungkin ya sebenarnya nggak dosa apa-apa ya. Jadi ya kena bahkan manifestasinya jauh lebih parah dibandingkan si penularnya gitu. Jadi makanya kadang ditularkan dari seseorang yang tanpa gejala, tapi bahkan yang ditularkannya bahkan mungkin ada yang meninggal atau apa, karena mekanisme untuk melawan virusnya beda-beda tiap orang gitu. Berarti sangat bahaya juga ya dok ya. Kita tahu si A misalnya dok ya, oh dia sehat-sehat aja, tapi ternyata dia termasuk tadi yang dokter bilang OTG, orang tanpa gejala. Nah, itu juga bahaya juga ya. Jadi kita juga harus selektif lah untuk ngobrol sama orang, juga jangan terlalu apa tadi kata dokter droplet ya, menghindari percikan-percikan itu tadi. Nah, ini dok yang banyak di luaran sana itu kan teman-teman sobat Gianda Family semua ini kan pada ada yang tahu dan ada yang tidak tahu dok. Nah itu ibaratnya langkah kecil apa sih dok yang bisa kita lakukan dok ya, untuk ya sedikitnya mengantisipasi lah untuk supaya tidak tertular atau tidak tidak terpapar lah. Tapi dari langkah kecil aja dok, dari sekitar kita apa yang kita lakuin itu dok. Ya. Jadi kalau untuk istilahnya kita bilang pencegahan ya mas ya. Kalau pencegahannya benar-benar kita ikutin protokol kesehatan yang memang sudah diterapkan baik dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO atau mungkin dari yang pemerintah Indonesia sendiri. Satu ya, dengan cara memakai masker. Nah, memakai masker ini juga ada aturan sekarang ya. Jadi nggak boleh asal pakai masker aja, yang penting ketutupan dok, hidung, mulut ketutupan. Benar. Ada juga yang hanya nutupin mulut ya, hidungnya kemana. Jadi cuma buat aksesoris aja. Sering banget saya lihat di jalan, di
di apa namanya, mungkin pas kebetulan di pasar ternyata ada begitu. Jadi memang harus penerapan pemakaian masker yang benar tuh harus benar-benar dilaksanakan gitu ya. Jadi maskernya sekarang harus yang tri-ply, harus yang berisikan 3 lapis gitu. Kalau dulu mungkin hanya 1 lapis aja oke gitu ya. Nah sekarang ternyata angka kejadian COVID-19 di Indonesia masih belum landai kurvanya. Jadi memang harus terobosannya harus diganti, maskernya harus yang tri-ply gitu ya. Baik boleh pakai masker medis atau pakai masker yang reusable ya, yang bisa digunakan kembali tapi yang tri-ply gitu carinya, jangan yang tipis aja, atau pakai yang masker scuba sekarang banyak ya, yang benar, scuba banyak atau dijual yang buff itu yang untuk naik motor ya, itu betul. udah nggak boleh karena tidak efektif, jadi percuma nutupin tapi partikel virusnya tetap bisa masuk gitu. Iya, Itu satu ya pemakaian masker. Dan misalkan memang kalau pakai masker medis harus 1 kali buang pemakaian ya. Sedangkan kalau misalkan yang reuse masih boleh, tapi biasanya 4 jam sekali. 4 jam sekali itu harus diganti. Dan iya. proses pencuciannya juga berbeda, misalkan dikasih dengan air panas dulu, lalu baru dikasih cairan baik desinfektan maupun deterjen gitu ya untuk menghilangkan kumannya. Lalu terus kemudian setelah pakai masker jaga jarak ya, penting juga. Jadi kadang udah pakai masker tapi terlalu dekat juga kan kita masker itu tiap jenisnya ada efektivitasnya ya, efektivitasannya. Jadi ya harus tetap jaga jarak minimal sekali itu 1 meter, bahkan aturan sekarang saya dengar juga di Indonesia bahkan sudah sampai 2 meter ya untuk menjaga jarak gitu, karena mungkin sudah separah itu intinya COVID-19-nya. Selain menjaga jarak, kemudian ya kebersihan diri ya. Kebersihan diri dengan apa? Dengan mencuci tangan gitu, mencuci tangannya dengan air mengalir dan sabun, atau minimal dengan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah ya, dan minimal itu 20 detik. Ya harus yang benar cuci tangannya ya, yang sudah jangan terburu-buru ya, Dok ya. Betul, harus yang sudah dianjurkan oleh WHO. Kemudian selain mencuci tangan juga harus tetap makan makanan yang sehat ya, kemudian olahraga, dan harus punya mindset atau kemampuan berpikir yang bagus, tidak boleh mikir aneh-aneh, jadi supaya sistem imunnya juga bagus yang terbentuk. Dan misalkan kalau memang bener-bener harus kita social dan physical distancing, kalau memang nggak terlalu perlu banget keluar rumah, tetap di rumah aja. Kalau misalkan emang harus pun keluar gitu ya, ya pulang harus langsung bersih-bersih, ganti baju gitu, harus mandi gitu ya. Jadi memang harus meningkatkan kebersihan diri lah intinya gitu. Gitu ya, Dok ya. Ya berarti sedikit menurut saya banyak sekali yang menjadi dapatin, Dok, dari apa yang dokter tadi jelasin ya. Pakai masker, pakai bawa hand sanitizer kemana-mana ya, Dok ya. Terus cuci tangan, jaga kebersihan, dan terutama jaga kesehatan tubuh sendiri, mulai dari olahraga dan asupan-asupan mungkin ya, Dok ya. Mungkin nanti supaya sobat-sobat family di rumah nih bisa sedikit ada pencerahan dan mengevaluasi selama ini pola hidup mereka ini udah bener apa enggak gitu. Jadi istilahnya harus jadi titik balik ya, ke kitanya juga harus jadi lebih sehat ya, menjaga kesehatan, nggak peduli orang lain gimana, yang penting kitanya sendiri gitu, saling menjaga satu sama lain. Iya. Oke, Dok. Dan yang selanjutnya nih, Dok, pertanyaan saya sebenarnya apa benar sih, Dok, namanya penyakit Corona ini atau COVID-19 ini nih selalu berujung dengan kematian, Dok? Karena selama ini nih lihat di TV itu kayaknya serem sekali. Pertumbangan penyakit orang meninggal, mati dan lain sebagainya itu pasti COVID-19, Corona. Itu menurut dokter gimana? Memang saya nggak bisa bilang bahwa COVID-19 itu pasti ujungnya kematian, tapi di Indonesia saat ini juga, kalau dulu kan digembor-gemborkan biasanya hanya orang sakit aja yang pakai masker ya, kemudian harus dirubah lagi oleh pemerintah bahwa orang yang sehat pun sudah harus pakai masker gitu. Jadi sekarang nggak menutup kemungkinan kalau dulu mungkin orang-orang yang dengan komorbid atau penyakit bawaan biasanya jauh lebih rentan untuk terkena COVID-19, dan hasil akhirnya lebih buruk dibandingkan dengan orang yang memiliki kekebalan tubuh atau sistem imun yang bagus ya, dibandingkan orang-orang yang normal gitu ya. Nah kalau sekarang kadang yang masih muda gitu ya, yang istilah secara logika itu imunnya jauh lebih bagus, gak menutup kemungkinan juga
reaksinya buruk gitu kondisinya. Karena memang COVID-19 ini sekarang ini udah dia kan mungkin dia sudah beradaptasi ya dengan istilahnya kasarannya pasien-pasien di Indonesia gitu. Orang-orang di Indonesia dia kan pasti namanya virus itu dia bermutasi gitu ya. Dia udah menyesuaikan, oh kalau saya seperti ini begini nih orangnya gitu ya. Jadi sudah beradaptasi. Jadi banyakannya juga bahkan yang muda-muda tetap bertumbangan tanpa adanya penyakit bawaan gitu. Jadi memang ya kalau misalkan memang saya nggak bisa jamin berapa persen keberhasilannya atau istilahnya prognosisnya ya, kita bilang gambaran ke depannya. Tapi yang memang COVID emang senyata dan semengerikan itu gitu. Kalau misalkan dibilang dok kalau misalkan masih muda apa bisa dok bisa berujung kematian gitu ya, kasarannya bisa saja gitu, karena memang bisa terjadi yang namanya badai sitokin ya. Jadi kadang karena tubuhnya masih muda, sistem imunnya jauh lebih kuat, akhirnya terjadilah badai sitokin. Sitokin tuh kayak faktor-faktor ini ya, faktor peradangan gitu ya, yang keluar kalau tubuh kita melawan virus. Nah itu yang kadang progresivitasnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang pasien yang komorbid. Oke dok, kita tadi kan udah banyak jelasin ya dok ya sama dokter bahwa semua umur atau usia itu juga nggak berpengaruh untuk masalah berujung kematian atau enggak, dan dokter juga menyimpulkan nggak selamanya coronavirus itu menyebabkan kematian ya dok ya. Tapi kan selama ini di luaran tuh heboh banget dok kasusnya tuh dok, sampai ini itu, jadi orang-orang itu sampai takut gitu dok, dan sedikit-sedikit habis dari mana rumah sakit, wah corona nih gitu dok. Nah kan ya wajar ya dok ya, kita orang-orang umum kan banyak yang nggak tahu dok. Mungkin kalau dari segi tenaga medis, dari sisi tenaga medis kan banyak yang tahu anunya, gambaran aslinya itu seperti apa. Mungkin di sini dokter bisa sedikit nyari kesimpulan dok untuk ini semua gimana, dan ada pesan-pesan nggak untuk sobat-sobat family di rumah gitu loh dok. Silakan dok. Ya, jadi kalau misalkan dari istilahnya talk show ya tanya jawab yang kita diskusikan tadi, satu istilahnya saya ingin benar-benar mengingatkan bahwa COVID-19 itu masih ada dan belum selesai loh gitu di Indonesia ya. Karena sekarang ini orang-orang itu memang hashtagnya udah new normal, tapi bukan back to normal ya. Gitu, banyakannya sekarang sudah berkerumun, lalu tidak pakai masker, menganggap bahwa oh pemerintah udah nggak PSBB lagi nih, berarti udah boleh nih kayak dulu. Padahal harusnya new normal ya, dengan kebiasaan baru, AKB, adaptasi kebiasaan baru. Kemudian harus benar-benar tetap menerapkan protokol kesehatan, karena COVID itu masih ada, COVID-19-nya itu masih ada gitu, dan masih menjadi PR untuk kita semua untuk menurunkan kurvanya gitu loh. Nah, dengan cara apa ya tadi ya, dengan menerapkan protokol kesehatan, satu, pakai masker. Maskernya juga harus yang dianjurkan sekali untuk yang tri-ply ya. Kalau misalnya yang pahit-pahitnya nggak ada, yang two-ply gitu. Terus kemudian maskernya juga nggak boleh asal nggak sering diganti, harus 4 jam sekali diganti gitu. Terus kemudian cuci tangan sesering mungkin ya, pakai air dan sabun, air mengalir dan sabun. Kalau misalnya emang pahit-pahit nggak ada, pakai hand sanitizer gitu. Jadi harus semua aktivitas harus kita rubah semua ya, memang adaptasi kebiasaan baru gitu. Terus kemudian selain cuci tangan, selalu harus jaga jarak minimal sekali 1 meter gitu ya. Untuk menghindarinya apa? Untuk jaga jarak ya, kalau emang nggak butuh banget keluar rumah, nggak usah keluar rumah gitu, tetap di rumah aja. Tapi kan namanya kita harus tetap bekerja ya, ada beberapa individu yang memang harus keluar untuk misalkan mencari nafkah atau memang membeli kebutuhan-kebutuhan tertentu, ya nggak apa-apa, memang harus seperti itu ya, keluar dengan protokol kesehatan, pulang harus mandi, semua harus dibersihkan. Lalu yang paling penting juga harus makan makanan sehat, berolahraga gitu ya, berjemur, yang paling penting juga berjemur ya, saya tadi lupa. Berjemur minimal 10-15 menit ya, jam 8 sampai jam 10 itu udah bagus banget untuk membantu pencegahan coronavirus disease 19 ini. Itu sih paling itu aja mas yang bisa disimpulkan ya. Iya, terima kasih banyak nih dokter sudah mengganggu waktunya di sela-sela ini lagi praktek ya dok ya. Ini kalau sobat family semua tahu, ini saya ini lagi
ngobrol ini di ruang tunggu praktekannya ini, sobat family semua. Kemarin tadi ada keributan, ada motor, ada itu, soalnya ini praktekannya di sebelah pinggir jalan raya ini. Jadi ada sedikit keributan, ya ada maklum ya. Namanya juga ini lagi di sela-sela dokter Devina lagi praktek. Mungkin terima kasih ya dok atas waktunya. Terima kasih. Ya mudah-mudahan. Sehat-sehat selalu, Ya sobat family, amin. sobatnya Gianda family juga ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita diskusin kali ini bisa bermanfaat ya dok. Amin, amin. Oke, terima kasih semuanya untuk sobat Gianda Family. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Gianda Family dan saksikan untuk konten Aku Tanya Kamu Jawab setiap hari Kamis dan Sabtu. Terima kasih, salam enjoy dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.